ini dia ada kecelakaan, motornya kayak apa, bagaimana si Egy-nya membawa mobil, motornya, jam berapa, dan sebagainya. Sehingga dengan pengajuan kita ini, maka terbuktilah bahwa apa yang diputuskan oleh hakim ini sebenarnya tidak tepat. Gitu. Itu gunanya. Nah, kalau selama ini kan hanya bayangan saja, ya kan? Tidak visual langsung dilihat. Contoh umpamanya, seperti kemarin itu ada persoalan berapa jauh sebenarnya dari tempat ini sekarang kita berdiri ini, yang tempat katanya di sini adalah tempat mulainya tuh lempar-lemparan, ya kan ada orang lewat lempar-lemparan batu, kemudian setelah itu dikejar dari sini dikejar sampai ke flyover, ya kan sampai di flyover dipukul, kemudian dibawa mayatnya, dibawa orangnya ke depan sini depan, ya kan, kemudian disudut katanya dibunuh, setelah dibunuh dibawa lagi ke flyover. Nah, dengan melihat kejadian ini kan kita bisa melihat, dan hakim pasti melihat, mungkin nggak seperti itu, berapa jauh. Tak? Kemarin ada saksi mengatakan berapa jauhnya, ada yang mengatakan 100 meter. Padahal orang mengatakan nggak 1 kilometer. Nanti kita lihat benar 100 meter. Nah, ketika itu kita tanya, kenapa kok benar 100 meter? Oh iya, kata saya naik motor, jadi saya pikir itu 100 meter. Nah, kalau itu bisa keliru kan, tapi dengan adanya organisasi tempat ini, semua itu jadi faktual. Ada berapa titik? Saksi-saksi akan datang nanti, akan kita tanya kamu berdiri di mana, kapan kamu lihat, di mana. Itu posisinya nanti kita lihat. Karena berapa titik? Saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan hadir di sini. Yang tidak terpidana. Terpidana itu di sana. Pemohon namanya ya. Termasuk kesaksian Aib juga Pak nanti Pak. Ya Aib kan muncul. Makanya justru dengan kesaksian yang kita sampaikan ini, sekaligus itu membuktikan bahwa apa kesaksian yang lain itu adalah tidak benar. Dede umpamanya, Dede kan matang melihat apakah dia betul ada di situ pada jam itu. Nanti kan Dede bercerita, saya tidak ada di situ, kan? Loh, kenapa lu nggak ngomong dulu, lu ada di situ? Ya itulah sebenarnya itu nggak benar. Nah kan akhirnya kan gitu. Ya kan, jadi ada dulu yang sumber perkara ini kan ada 3 soal kan. Ada kesaksian daripada Dede, ada kesaksian daripada si AF, ada kesaksian lagi si Liga Bar, ya kan? Nah, 2 ini kan mengatakan dulu memang mereka lihat ada kejadian lempar menembak, tapi kemudian sekarang mengatakan itu dia dulu bohong dia. Jadi nanti akan diberi cerita di mana kamu sebenarnya pada waktu itu, ya kan? Nah, saya ayat tidak muncul. Nah, jadi dengan demikian dari semua peristiwa kejadian ini dapatlah kita simpulkan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat adanya peristiwa apa pembunuhan. Ya, yang perlembaran batu justru Dede yang dulu mengaku dan juga si kabar ternyata mengatakan itu tidak benar. Nah, tapi sebaliknya yang melihat peristiwa adanya kecelakaan itu banyak sekali. Nah, mereka akan bersaksi nanti kalau di mana kamu pada waktu itu, kenapa bisa kalau lihat, cocok nggak tempat itu. Jadi kita mau contohkan yang disampaikan di persidangan ini cocok nggak dengan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa terkonfirmasi gitu kan. Nah, kalau terkonfirmasi kan akhirnya kan bisa teryakinkan. Kami sebagai penasihat, tugas kami kan membuktikan di persidangan dengan tujuan agar hakim bisa melihat fakta-fakta dan teryakinkan lanjut hakim tentang fakta-fakta yang kami sampaikan itu. Itu tujuan. Jadi persidangan ini sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk kepentingan hakim di dalam memutus. Ya, meskipun yang memutus adalah hakim Mahkamah Agung, tapi hakim ini, majelis hakim yang mulia yang bertiga ini adalah mencatat dan memberikan pendapat kepada Agung setelah dia periksa setempat apa pendapat dia nanti pada itulah tujuan daripada dilakukannya putusan setempat ini. Tadi kan